Sepak bola Indonesia, meskipun masih banyak kekurangan, namun sebenarnya mereka perlahan telah berubah menjadi lebih profesional. Salah satunya adalah terkait anggaran klub, di mana semua klub Liga 1 dan Liga 2 diwajibkan untuk mencari pemasukan sendiri tanpa melibatkan anggaran APBD. Biasanya pemasukan klub didapat dari sponsor, penjualan tiket, penjualan merchandise, serta subsidi dari PSSI. Sejak tahun 2011, pemerintah memang telah melarang klub sepak bola menggunakan dana APBD. Kondisi ini memaksa setiap klub berpikir keras untuk mencari pemasukan sendiri karena sebelumnya mereka sangat bergantung pada APBD. Alhasil sejumlah klub banyak yang kolaps dan tak terurus karena kesulitan mencari kucuran dana. Sementara klub yang mampu bertahan kini tetap eksis dalam kancah sepak bola nasional. Lalu mengapa PSSI dan pemerintah melarang klub sepak bola menggunakan anggaran APBD? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Penggunaan dana APBD sebagai penyokong klub sepak bola di Indonesia sudah dilakukan sejak era perserikatan. Hal ini karena klub perserikatan memang mewakili daerah yang bersangkutan. Maka sebagai bentuk dukungan kepada mereka, pemerintah setempat mengalokasikan anggaran APBD untuk klub sepak bola. Menurut sejumlah sumber, sekitar 720 miliar rupiah dana APBD dialokasikan untuk membiayai klub sepak bola setiap tahunnya. Meskipun besaran dana yang diterima setiap klub berbeda-beda, tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Kondisi ini menjadi keuntungan tersendiri bagi klub perserikatan. Sebab mereka tidak perlu repot-repot mencari dana karena setiap tahunnya sudah mendapat kucuran dari APBD. Berbeda halnya dengan klub Galatama yang mayoritas dimiliki oleh swasta dan tidak berafiliasi dengan pemerintah daerah. Mereka harus mencari sumber pemasukan sendiri karena tidak mendapat bantuan dari APBD. Maka ketika klub perserikatan dan Galatama digabung menjadi Liga Indonesia, satu persatu klub Galatama kolaps karena kesulitan finansial. Sedangkan klub perserikatan tetap eksis selama pemerintahnya masih mau mengucurkan dana APBD. Pada tahun 2008, PSSI membentuk Liga Super Indonesia sebagai kompetisi kasta tertinggi. Ide pembentukan ini sebenarnya merupakan saran dari FIFA, serta bagian dari upaya PSSI untuk membuat klub di Indonesia lebih mandiri. Salah satu aturan Liga Super saat itu adalah setiap klub dilarang menggunakan dana APBD. Larangan penggunaan APBD ini sebenarnya mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006, di mana klub profesional tidak boleh menggunakan dana APBD. Hasil dari penerapan aturan ini langsung terlihat ketika Persiter Ternate dan Persmin Minahasa tidak lolos verifikasi. Meskipun sebenarnya mereka berada di zona untuk lolos ke Liga Super. Kedua klub tersebut memang mengakui kesulitan finansial jika memaksa tampil di Liga Super. Kondisi di Maluku Utara membuat Persiter Ternate tidak memprioritaskan ikut Liga Super. Begitu pula dengan Persmin Minahasa yang kesulitan finansial jika tidak ada kucuran dari APBD. Pada tahun 2011, Mendagri Gamawan Fauzi kembali mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Permendagri nomor 22 tahun 2011 mengenai larangan penggunaan APBD untuk menyubsidi klub-klub Indonesia yang berstatus profesional.
Penghentian aliran dana APBD tersebut dilakukan atas saran dari KPK yang menyatakan bahwa pemberian dana APBD kepada klub sepak bola dapat memicu konflik kepentingan antar pengurus internal. Selain itu, kucuran dana APBD ini juga sangat rawan dijadikan tunggangan politik para pejabat daerah. Sejak saat itu, klub-klub Indonesia dipaksa untuk terbiasa hidup mandiri tanpa bantuan dari APBD. Namun sayangnya, penerapan di lapangan justru lebih sulit dari perkiraan. Pada tahun 2011, pasca dikeluarkannya Permendagri tersebut, diketahui hanya 4 klub saja yang bebas dari suntikan APBD, yakni Arema Indonesia, Persib Bandung, Pelita Jaya, dan Semen Padang. Sementara klub-klub lain masih kesulitan beradaptasi dengan aturan baru ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang semakin merosot hingga akhirnya mengalami krisis finansial yang berakibat pada tunggakan gaji kepada para pemain. Kucuran dana APBD sendiri memang memiliki sisi positif dan negatif bagi klub sepak bola. Di satu sisi, aliran dana tersebut membuat klub tidak kesulitan mencari sumber pemasukan, sehingga dapat bersaing di kompetisi kasta teratas. Namun sebaliknya, tidak sedikit klub sepak bola yang hancur akibat menjadi tunggangan politik yang berawal dari dana APBD. Sebagai contohnya Persikota Kota Tangerang sempat menjadi kekuatan baru di Liga Indonesia meskipun mereka baru dibentuk pada tahun 1994. Hanya dalam tempo 2 musim saja, Persikota yang semula mengawali kiprahnya di Divisi 2 berhasil promosi hingga mencapai divisi utama yang kala itu menjadi kasta tertinggi Liga Indonesia. Keberadaan pemain bintang semacam Aliudin, Jendri Pitoy, Francis Yonga, hingga Epala Jordan tidak lepas dari dukungan dana APBD yang menjadi penopang Persikota dalam menggaji pemain-pemain tersebut. Namun Persikota juga menjadi klub yang merasakan betul dampak pelarangan dana APBD. Setelah gagal lolos ke Liga Super edisi perdana, Persikota semakin kesulitan dalam menghidupi klub karena krisis finansial yang mereka alami. Mereka kesulitan mencari sumber pemasukan mandiri yang berdampak pada merosotnya prestasi tim hingga sekarang terdampar di Liga 3. Dan belum pernah kembali lagi ke kasta teratas Liga Indonesia. Selain Persikota, kondisi yang hampir sama dialami Persik Kediri pada era awal pelarangan APBD. Sebelumnya Persik merupakan klub yang pernah 2 kali menjadi juara Liga Indonesia pada tahun 2003 dan 2006. Bahkan pada musim 2003, Persik menjadi juara dengan status sebagai tim promosi. Sedangkan edisi 2006 dilalui Persik dengan mengandalkan para pemain bintang lokal maupun asing. Bahkan pada musim 2008, Persik Kediri dijuluki sebagai tim bertabur bintang karena berhasil mendatangkan pemain-pemain papan atas. Keberadaan pemain asing berkualitas semacam Christian Gonzalez, Danilo Fernando, hingga Ronald Fagundes ditopang oleh pemain lokal berlabel Timnas seperti Marcus Horizon, Mahyadi Panggabean, Saktiawan Sinada, Hamka Hamzah, dan masih banyak lagi. Keberhasilan Persik Kediri mendatangkan pemain bintang tersebut tak lepas dari dukungan dana APBD. Dilansir dari detik.com, pada tahun 2008, Persik mendapat suntikan dana sebesar 15 miliar rupiah dari APBD Kota Kediri. Semusim berselang, Persik kembali mendapat dukungan APBD sebesar 12,5 miliar rupiah. Gelontoran dana tersebut memang terbilang cukup besar untuk mengarungi satu musim kompetisi Liga Indonesia. Namun sayangnya performa Persik Kediri semakin menurun sejak era Liga Super. Apalagi sejak pengetatan aturan larangan dana APBD yang membuat Persik juga sempat mengalami krisis finansial. Kondisi ini memaksa pemain bintangnya hengkang satu persatu dan membuat Persik terdegradasi pada akhir musim 2009-2010.
Meski begitu, kondisi Persik Kediri setidaknya lebih baik dibandingkan Persikota Kota Tangerang. Di saat Persikota masih terdampar di Liga 3, Persik mampu berlaga di Liga 1 meskipun mereka masih kesulitan bersaing dengan klub-klub papan atas lainnya. Sementara itu, di sisi lainnya, kucuran dana APBD tak ubahnya menjadi penyakit bagi klub sepak bola itu sendiri. Kucuran dana APBD tersebut menjadi salah satu indikasi yang berpotensi korupsi. Inilah yang menjadi salah satu alasan KPK meminta Menteri Dalam Negeri untuk melarang penggunaan APBD sebagai sumber pemasukan klub sepak bola. Kini semua klub di Liga 1 dan Liga 2 tidak lagi menggunakan dana APBD. Mereka mulai terbiasa hidup mandiri dengan menggandeng sejumlah perusahaan untuk menjadi sponsor mereka. Meskipun perkembangan sepak bola Indonesia tergolong lambat, namun di beberapa kondisi mereka sudah berada dalam jalur yang tepat. Salah satunya adalah larangan penggunaan dana APBD yang membuat klub Indonesia kini hidup mandiri. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola Indonesia seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.